Shalom semuanya. Nah itu loh, kalau diucapin shalom jangan ngulang-ngulang gitu ya. Sekali aja shalom, puji Tuhan, shalom gitu ya. Kali diundang itu otomatis, jadi ya ngikutin lagi. Puji nama Tuhan. Kita tidak usah berlama-lama ya. Dari awal WL sudah mengajak kita bersukacita. Dan WL sudah berkata sukacita itu yang ada. Padahal saya tidak berjanji dengan Juliana ya. Tapi apa konfirmasi Tuhan? Apa yang Tuhan mau hari ini ya untuk kita semua. Karena Tuhan sudah bangkit buat kita, tentunya kita bersukacita. Amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita baca bersama. Sudah dapat semuanya? Kita baca bersama 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kok gak ada suaranya sih? Ulangin, sekarang jemaat sendiri yang baca. Ayat 16, 17 dan 18. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Nah itu kalau baca harus kencang-kencang ya, biar tetangga kita terganggu dengan berisiknya ayat ya. Kalau lah kuping kita sendiri aja nggak dengar, gimana tetangga kita bisa dengar ya. Ya, kita tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Siapa yang tetap berdoa sampai hari ini? Amin. Aduh, suaranya itu apa, lapar? Udah sarapan? Ya lagi. Lu udah bangun siang? Ya lagi. Ya, lapar nanti ya. Habis ibadah kita baru makan-makan gitu lah ya, makan-makan sendiri itu maksudnya. Ya, kita beri tema di sini adalah sukacita dalam Tuhan ya. Apa itu sukacita? Apa itu sukacita coba? Pujian tadi gimana Bu Juliana? Pujian tadi. Apa itu sukacita? Sukacita itu banyak ya. Di Bangka itu ada jemaatnya Tante Ike, kenal ya Tante Ike. Jemaat Tante Ike tuh mamanya, anaknya itu ada di Jakarta. Saya nggak ngerti Telkomsel itu gimana ya mereka Saya pakai Telkomsel udah puluhan tahun, tapi saya nggak pernah dapat ya. Tapi kata orang-orang harus di-download dulu atau diapain dulu, tapi saya nggak pernah ngikutin hal-hal seperti itu. Tetangga jemaatnya Tante Ike di Bangka, dia mendapat undian 1 buah mobil BMW yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Coba, itu sukacita nggak sih? Sukacita luar biasa ya, sukacita luar biasa. Kita itu sukacita bukan hanya kalau dapat mobil, dapat motor, dapat rumah baru sukacita. Terus kalau nggak dapat, membling ya. Jadi kalau Tuhan sudah bangkit buat kita, itu adalah sukacita buat kita. Amin. Saya bisa merasakan betapa sukacitanya dia begitu diumumkan, sampai saya lihat di grup Bangka ya, sampai di Bangka sana saya tanya, benar katanya gitu, benar dia dapat 1 mobil BMW dengan Telkomsel itu, hadiah dari Telkomsel itu. Mungkin poinnya mungkin apa nggak ngerti lah, mungkin Asyum ngerti kali ya. Itu loh, jadi sukacita itu apa? Sukacita itu bukan karena kita dapat hal-hal yang wow gitu baru kita sukacita. Satu hal yang harus kita sukacita adalah Tuhan mati buat kita dan Tuhan bangkit buat kita. Contoh kembali adik kita lihat ya, Sarah. Ketika dia terima Yesus, ketika dia dibaptis, sebelum dibaptis dia didoakan. Merasa nggak ada sukacita Sarah? Dia merasa sukacita, tapi dia nggak bisa mengungkapkan seperti apa. Pokoknya semuanya deh, kata gitu. Pokoknya semuanya sukacita. Kalau saya dulu setelah saya dibaptis terima Yesus, saya merasa dulunya saya itu dipasung ya, saya dipasung.
Tapi begitu saya dilepaskan, saya merasa bahwa wow, lepas dari pasung. Ya, itu saya. Ya, jadi saya merasa kita bersukacita bukan karena mobil ya, bersukacita karena Yesus mati dan Yesus bangkit buat kita. Kita tahu sukacita itu bukan hanya orang tua yang mendapatkan sukacita. Satu contoh, kemarin kita ke Bogor ya. Anak-anak itu loh, mana anak-anakku kemana? Turun ya? Anak-anak itu pulang, anak-anak, nah saya bilang anak muda, saya lupa kenalin anak muda. Anak muda itu bertiga aja gitu ya. Anak kecil bisa lari-lari kemana-mana, akhirnya dia ketemu teman semua, dia bisa kenalan semua loh. Dia bisa kenalan semua. Pulang sampai rumah, Jennifer bilang, Oma, kapan lagi Oma kita pergi seperti ini gabungan? Berarti kan dia sukacita gitu ya. Kapan lagi kita gabung Oma? Oh nanti kalau gabung setahun sekali. Nanti tapi kita ada gabungan kalau ibadah. Kenapa? Ya aku banyak teman. Aku mendapat teman banyak semua. Kak ini disebutin semua. Itu anak kecil bersukacita dia mendapat teman banyak. Ya, mendapat teman banyak. Nah kita jemaat Kurnia awalnya seperti apa? Awalnya list ya, kita mau ke sana. Udahlah buka, nggak pergi deh, batalin aja. Karena kenapa? Nggak punya duit. Karena kenapa? Utama yang kita katakan adalah duit, ya. Padahal kita lupa. Kata Tuhan, sebiji sesawi aja kamu mau punya iman, kamu bisa pindahin gunung loh. Tapi nulis susah banget gitu ya, sampai harus ricu dulu, ya. Sempat ricu dulu. Tapi saya mau tanya ibu-ibu yang ada di sini. Ibu-ibu yang pergi, apa yang kalian lakukan di kamar? Semua sudah baca ya. Saya lihatin Manado, Batak sudah keluar tuh jogetnya semua. Saya sampai nggak ngerti lagi itu lagu Manado apa lagu Batak ya. Kalau lagu Manado, kalau lagu Batak berarti Bung Mai sendiri yang Manado ya. Dia bisa ngikutin. Kalau itu lagu Manado berarti Bataknya banyak yang ngikutin. Karena saya lihat itu lagu Manado sama lagu Batak beda-beda tipis ya, beda-beda tipis. Itu yang kita lihatin. Yang tadinya nggak mau pergi. Saya sempat bertanya kepada Warisma ya dan anak-anak muda. Saya lagi kalian happy. Sekarang saya mau tanya, duit 200 itu buat kalian mahal gak sih? Enggak. Kira-kira dari Jakarta sampai gak sih ke Bogor 200 makan, tidur, ya main, sampai nggak? Enggak, kata gitu ya. Tuh, itu loh. Jadi saya minta semua jemaat kita itu belajar. Kalau lagi gereja lagi mau kemana itu list, cepet-cepetan aja listnya itu ya. Pokoknya serahkan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita merasa Tuhan aku nggak punya duit, udah deh aku nggak pergi. Berarti kita melecehkan Tuhan loh. Kita menghina Tuhan. Orang Tuhan itu sumber dari segala sumber. Tapi kita selalu bilang gak punya duit, jadi nggak pergi. Gitu loh. Pergi itu kalau perginya cuman leha-leha, kata orang cuma senang-senang diri, mungkin beda ya. Tapi nggak pergi itu kan pasca. Udah berkali-kali saya bilang itu kita pasca gitu ya. Jadi kita harus pergi. Tapi saya bersyukur ya. Di akhir semuanya ibu-ibu bersukacita. Bersukacita. Masih diulang ya. Itu loh, itu namanya bersukacita. Kalau kita awalnya kita bilang, aduh nggak deh, nggak punya duit, aduh nggak deh, itu tuh, ya. Tapi bersyukurlah setelah kita menyadari semua itu, terus kita pergi, gitu ya. Pergi, disitulah upah kita boleh bersukacita, amin. Saya lihatin semua, kita lihatin memang ya orang tua juga bersukacita. Coba lihatin lagi video yang kita, yang ibu-ibu mainkan itu ya. Saya kalau nonton video itu saya ketawa sendiri gitu loh ya. Beneran, jadi lucu gitu loh ya. Lucu, kalau saya nonton saya juga ketawa sendiri. Itu, coba itu ada hiburan kan. Coba kalau nggak pergi, apa yang diketawai? Nggak ada gitu ya. Tapi kalau kita pergi ada kenangan. Coba kita lihatin videonya, kita bersukacita ya. Sama firman ini berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Itu yang Tuhan mau. Tuhan tuh sebenarnya mau kita semua bersukacita. Tapi seringkali yang tidak mau bersukacita itu adalah diri kita sendiri, gitu ya. Ketika ada masalah, seringkali orang melupakan sukacita itu. Kadang-kadang kita tahu Tuhan itu adalah sumber sukacita, ya. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, sukacita itu selalu ada. Tapi kalau kita ada masalah, kita lari dari Tuhan, tidak ibadah, nongkrong di rumah, nggak beribadah, sukacita itu ada nggak? Nggak ada, ya. Sukacita ada kalau kita dekat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan sukacita bagi kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Demikian juga jemaat Kurnia waktu ya kembali lagi kita tahu apa yang kita alami di Bogor. Kita boleh bawa pulang sukacita kita, dan itu ingat-ingat. Jangan pernah kita mengulangi lagi hal-hal yang seperti itu. Kompak itu membuat kita sukacita. Belakangan setelah pulang dari Bogor, saya boleh melihat sukacita ibu-ibu, kompaknya ibu-ibu, ya saya boleh melihat sukacita ada, ya tersirat dalam wajah kita, dalam perbuatan kita, ya. Dan Tuhan itu senang kita seperti itu. Kalau kita sudah sukacita di dalam Tuhan, jangan pernah kita dihakimi orang lain, ya. Kita tahu setiap jemaat yang ada, ya, kalau kita sudah sukacita, jangan pernah kita menghasut satu sama lain, ya. Yang ada kita harus saling memberi kekuatan bagi jemaat yang ada. Jangan, udahlah, nggak usah deh kamu kesana, ngapain? Kamu nggak usah kesana deh, nggak usah ibadah di situ. Aku pun nggak mau ibadah di sana. Itu kalian bukan berurusan dengan saya. Saya bilang, sekalipun siapapun dia, kalau nggak mau ibadah di dunia, saya nggak bisa nahan siapapun, ya. Karena itu pilihan, Kalau kita sudah mau lari dari dunia, ya udah, dimanapun kalau kamu lari, kamu juga akan mendapat hal yang sama, ya. Jadi jangan kita lari dari gereja, kita pindah ke gereja lain karena ada masalah. Percayalah, dimanapun kamu berada, kamu pasti akan temukan hal yang sama, bahkan lebih parah, ya. Itu karena Tuhan mau, kalau aku sudah memberi kamu, menetapkan kamu di sini, ayo beribadah dengan taat dan setia, ya. Kalau kita setia tuh enak loh. Kalau kita taat tuh enak loh, nggak perlu kamu minta. Tuhan tuh tahu apa yang kita butuhkan. Benar ya sih? Benar, ya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dan Tuhan itu selalu melihat. Dan CCTV, kata Ibu Meli, CCTV Tuhan itu ada di mana-mana. Dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, CCTV Tuhan itu melihat. Kita sekarang, Allah Tuhan gak lihat kanan, Tuhan selalu ada. Ibu gembala boleh gak ngeliatin kalian, tapi Tuhan selalu melihat kita. Tuhan melihat. Jadi lakukan segala sesuatu dengan benar, dengan baik, ya, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika murid-murid Yesus bersama dengan Yesus, mereka juga bersukacita. Tapi ketika Yesus ditangkap, mereka sudah mulai menyangkal Tuhan Yesus, ya. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, kembali murid-muridnya bersukacita. Kita juga sering begitu. Kadang-kadang kita banyak nolong orang. Ketika ditolong orang senang, ya. Ketika sudah ditolong merasa diberkati, mulai lupa sama-sama penolong, gitu ya. Tapi kalau saya sih, ya itu seperti kata Tuhan, ya. Tangan kanan memberi, tangan kiri itu gak perlu tahu. Itu saya sih. Tapi terserah orang mau ngomong apa di belakang sana, mau ngomongin saya, mau ngatain saya, itu urusan dia sama Tuhan. Saya bilang kalian bukan urusan dengan saya, tapi kalian berurusan dengan Tuhan sendiri, ya. Jadi mari jemaat, kita tetap bersukacita, terlebih lagi tetap berdoa, ya. Andalan kita adalah doa. Andalan kita doa, apapun yang kita inginkan hanya berdoa, ya. Dalam doa kita itu ada jawaban. Yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya tidak lama-lama. Yuk kita pemusik silakan, ya. Jadi kita tetaplah bersukacita di dalam Tuhan dan tetap berdoa.